Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Utari, NIM 20042143, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video tugas pertemuan 6 Sistem Informasi Manajemen tentang Sistem Pengolahan Transaksi (TPS) dan Otomatisasi Perkantoran atau OPER. Dengan dosen pengampu, Ibu Yulia Hana Selina, SIP MA. Yang pertama, Sistem Pengolahan Transaksi atau TPS. Sistem Pengolahan Transaksi atau Transaction Processing System atau disingkat TPS adalah sistem informasi yang mencatat serta mengolah semua data yang dihasilkan dari transaksi yang terjadi dalam bisnis atau perusahaan. Bentuk sistem informasi ini berfungsi merekam semua aktivitas atau kejadian di dalam perusahaan yang meliputi mencatat data, memproses data, dan menghasilkan informasi kaku dan standar. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Selanjutnya, komponen-komponen sistem pengolahan transaksi. Yang pertama, input. Input dalam suatu proses transaksi adalah dokumen sumber yang dapat berupa formulir atau bukti transaksi lainnya. Sebelum transaksi diproses terlebih dahulu, kita harus melakukan pengumpulan data transaksi. Tujuannya adalah menangkap data, membantu proses pengkomunikasian data dan pengotorisasian operasi departemen, menstandarkan operasi dengan menunjukkan dari apa yang membutuhkan pencatatan dan tindakan apa yang harus diambil, menyediakan berkas permanen untuk analisis masa datang jika dokumen dipelihara. Yang kedua, proses atau pengolahan atau processing. Mencakup penggunaan jurnal dan register untuk menyajikan catatan input secara permanen dan kronologis. Dalam sistem manual, proses di sini terdiri dari kegiatan pemasukan data transaksi ke dalam jurnal. Dalam sistem komputer, prosesnya dilakukan dengan memasukkan data ke dalam file transaksi. Yang ketiga, penyimpanan. Media penyimpanan dari transaksi secara manual adalah buku besar. Buku besar ini menyediakan ikhtisar transaksi-transaksi keuangan perusahaan. Proses memasukkan data dari jurnal ke dalam buku besar disebut posting. Untuk sistem komputer, posting ini dilakukan dengan mengupdate file master menggunakan file transaksi. Yang keempat, output. Terdapat beragam variasi keluaran dari sistem pemrosesan transaksi. Setiap dokumen yang dihasilkan dari sistem adalah keluaran. Selanjutnya, karakteristik sistem pengolahan transaksi. Yang pertama, sistem pengolahan transaksi atau TPS berfungsi mencatat data ke dalam basis data. Data yang dicatat meliputi data induk dan data transaksi. Yang kedua, sistem pengolahan transaksi atau TPS digunakan oleh para pemakai akhir atau end user yang terdiri dari operator, misalnya kasir, teller bank, resepsionis, atau para manajer pelaksana. Yang ketiga, sistem pengolahan transaksi atau TPS menyajikan informasi atau laporan yang bersifat baku atau standar yang tidak mengandung variasi. Yang keempat, sistem pengolahan transaksi atau TPS diperlukan hampir setiap hari, karena dalam suatu perusahaan transaksi selalu terjadi dan setiap transaksi harus dicatat. Yang kelima, sistem pengolahan transaksi atau TPS berguna untuk pembuatan keputusan yang terstruktur. Keputusan yang terstruktur adalah keputusan yang timbul karena masalah yang sudah jelas dan jalan keluar juga jelas. Yang keenam, sistem pengolahan transaksi atau TPS memerlukan perangkat input dan output yang sangat bervariasi, mulai dari komputer, mesin ATM, telepon, dan perangkat lainnya. Selanjutnya, jenis pengolahan transaksi. Yang pertama, sistem penumpu atau batch processing. Data ditumpuk dalam rentang waktu tertentu, baru kemudian diproses. Misalnya, data dikumpulkan jam 8 sampai dengan jam 12, kemudian diproses dari jam 14 sampai dengan jam 17. Yang kedua, pemrosesan seketika atau online processing. Data yang diproses dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. Yang mungkin terjadi adalah antrian data yang menunggu giliran, misalnya saat melakukan transaksi online di depan teller bank. Yang ketiga, real-time processing. Pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktu sangat kritis. Penundaan pengolahan data mengakibatkan sesuatu yang fatal, misalnya pengolahan data hasil pemantauan aktivitas gunung berapi.
Yang keempat, pemrosesan hybrid atau inline. Perpaduan antara batch dan online, misalnya pengolahan transaksi di supermarket, di mana transaksi penjualan melalui point of sales langsung dilakukan online, tetapi pengolahannya lebih lanjut dilakukan setiap jam 10 malam. Yang kedua yaitu otomasi perkantoran atau OA. Otomasi perkantoran atau Office Automation yang disingkat OAS adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama terkait dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Office Automation System mampu mendukung pekerjaan pada suatu perusahaan secara luas. Biasanya digunakan untuk meningkatkan aliran pekerjaan dan komunikasi antar sesama pekerja. Tidak peduli apakah pekerja tadi berada di satu lokasi yang sama ataupun tidak. Office Automation System merupakan sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan, dokumen-dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya di antara individu, kelompok-kelompok OAS. Tujuan otomasi perkantoran yang pertama, mampu memberikan data yang akurat sehingga dapat mempermudah manajemen dalam membuat keputusan bisnis yang tepat. Yang kedua, memperbaiki sistem pelaksana pekerjaan kantor. Tiga, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Dan yang keempat, memberikan kemampuan kepada manajemen untuk dapat memecahkan masalah perkantoran dengan lebih baik. Alat yang digunakan dalam otomasi perkantoran yang pertama, pengolah kata atau word processing. Aplikasi pengolah kata biasa digunakan untuk mengolah data tertulis, sehingga memungkinkan manajer menyiapkan komunikasi tertulis yang lebih efektif. Yang kedua, surat elektronik atau electronic mail atau email. Tujuan digunakan surat elektronik ialah untuk mempermudah manajer berkomunikasi secara cepat dan mudah dengan orang lain. Surat elektronik atau email efektif jika tidak diperlukan percakapan dua arah dan jika penyampaian pesan berjarak jauh. Yang ketiga, voicemail. Syarat utama agar setiap karyawan dapat berkirim pesan melalui voicemail ialah setiap orang harus mempunyai video mailbox sebagai penerima pesan. Selain itu, diperlukan komputer dengan kemampuan penyimpan pesan audio dalam bentuk digital dan kemudian merubahnya kembali menjadi pesan audio ketika pesan tersebut dipanggil. Keuntungan dari voicemail adalah manajer tidak perlu mengetik pesan yang akan disampaikan. Yang keempat, kalender elektronik. Penggunaan jaringan komputer untuk penyimpanan dan pengambilan kalender pertemuan. Selanjutnya, konferensi video. Salah satu bentuk telekomunikasi dengan menggunakan televisi untuk menghubungkan para peserta konferensi yang tersebar di berbagai daerah. Transmisi faksimil digunakan untuk mengirim informasi dengan menggunakan peralatan khusus yang dapat membaca citra dokumen pada satu ujung saluran komunikasi dan kemudian membuat salinannya di ujung yang lain. Selanjutnya, video teks. Komunikasi dengan menggunakan komputer untuk menampilkan narasi dan grafik yang tersimpan di layar CRT. Selanjutnya, pencitraan. Penggunaan karakter secara optik untuk mengubah dokumen-dokumen kertas atau mikrofilm menjadi format digital untuk disimpan ke dalam penyimpanan sekunder. Proses pencitraan dilakukan oleh sistem manajemen dokumen. Sistem tersebut terdiri dari satu atau beberapa unit pengenal karakter atau OCR untuk mengubah citra dokumen ke dalam data digital. Yang terakhir, desktop publishing atau DTP. Penggunaan komputer untuk menyiapkan output tercetak yang kualitasnya sangat mirip dengan yang dihasilkan oleh data center. Sistem DTP berbentuk suatu konfigurasi komputer mikro yang mencakup layar CRT, resolusi tinggi, dan printer laser yang dikendalikan oleh perangkat lunak DTP. Baiklah, itulah video penjelasan materi tentang sistem pengolahan transaksi atau TPS dan otomasi perkantoran atau OAS dari saya. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.